Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo. Masih kita bahas tentang mata kuliah anggaran perusahaan. Hari ini kita akan bahas jenisnya, yaitu jenis anggaran laba rugi ya guys. Anggaran laba rugi. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan ini berjalan lancar. Simak terus videonya sampai selesai. Anggaran laba rugi ini masuk dalam kategori anggaran di keuangan ya, di keuangan. Oke, terima kasih. Semoga dapat menyimak sampai tuntas video ini ya, anggaran laba rugi. Terima kasih. Anggaran laba rugi dari materi ini nanti diharapkan adik-adik mahasiswa dapat memahami ya, pertama sumber-sumber informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran laba rugi. Yang kedua, menyusun anggaran laba rugi perusahaan manufaktur. Manufaktur kan, perusahaan manufaktur. Kenapa tidak perusahaan dagang dan jasa Pak Yuli? Sama ya. Kalau bisa menyusun anggaran laba rugi manufaktur, pasti bisa menyusun anggaran dagang dan jasa, karena bedanya hanya di harga pokok produksi saja ya. Kalau perusahaan dagang dan jasa itu lebih simpel harga pokok produksinya. Nah, kalau di perusahaan manufaktur ya, karena dia pabrikasi, dia akan menyetok persediaan bahan baku ya. Kemudian ada unsur biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya overhead, karena manufaktur itu membuat produk jadinya itu berasal dari bahan baku ya, bahan baku gitu, yang harus diolah dengan tenaga manusia dengan mempergunakan alat-alat kerja yang menjadikan, atau tenaga kerja yang tidak langsung, overhead itu sebagai biaya overhead ya, alat-alat kerja, penyusutan, depresiasi itu. Nah, itu yang agak lebih kompleks aja sih di perusahaan manufaktur. Format laba ruginya pada dasarnya sama ya guys. Oke, lanjut. Sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam menyusun anggaran laba rugi. 1 adalah anggaran penjualan ya. Anggaran penjualan ini kan menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan dalam satu periode anggaran ya. Nah, dari anggaran penjualan itu didapatlah pendapatan atau angka penjualan ya. Kemudian yang kedua, anggaran produksi. Nah, anggaran produksi ini menyediakan informasi tentang nilai persediaan dan akhir barang jadi yang akan digunakan dalam perhitungan beban pokok penjualan atau HPP ya, di anggaran laba rugi. Kemudian yang ketiga, anggaran biaya produksi. Nah, di anggaran biaya produksi ini menyediakan informasi tentang biaya produksi dalam satu periode anggaran. Biaya produksi barang jadi meliputi biaya pemakaian bahan baku ya, yang Pak Yudi sebutkan di atas, lebih kompleks. Ada pemakaian bahan baku, ada biaya langsung, tenaga kerja langsung maksudnya ya. Kemudian ada biaya overhead. Nah, informasi ini diperlukan untuk menghitung beban pokok penjualan atau HPP dalam anggaran laba rugi. Kemudian yang keempat, anggaran biaya operasional. Operasional ini terdiri dari biaya administrasi dan umum ditambah dengan biaya marketing atau penjualan ya. Oke, ditambah. Ini sudah juga kita bahas ya kemarin materinya, biaya administrasi dan umum. Kemudian yang kelima, tarif pajak penghasilan badan. Tarif ini diperlukan untuk menentukan jumlah beban pajak ya, penghasilan yang harus ditanggung oleh perusahaan itu. Beban pajak tuh biasanya beban pajak badan ya. Biasanya tuh dikalikan dengan laba bersih setelah pendapatan dan bunga bank. Keenam, anggaran kas ya. Anggaran kas ini menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan bunga, dan beban piutang yang tidak tertagih. Oke. Nah, di dalam anggaran piutang juga sudah Pak Yudi informasikan ya, sudah kita kaji ya bagaimana piutang itu juga harus ada penyisihan, ada mencadangkan biaya
piutang tak tertagih. Bagaimana perlakuannya di dalam akuntansi juga sudah Pak Yudi jelaskan di dalam anggaran piutang, di materi anggaran piutang. Nah, kita langsung masuk ya ke anggaran laba rugi di perusahaan manufacturing. Ya, di pelajaran ini ya kita akan bahas tentang penyusunan anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur ya atau pabrikasi. Nah, anggaran laba rugi untuk perusahaan manufaktur ini tidak banyak berbeda dengan anggaran laba rugi untuk perusahaan dagangan jasa ya. Perbedaannya terletak pada penentuan beban pokok penjualan atau HPP atau harga pokok produksi atau beban pokok penjualan itu sama ya. Artinya modal kerja langsungnya yang langsung ke proyek itu yang sedikit agak rumit ya, agak kompleks tadi ada 4 item gitu. Pada perusahaan manufaktur dibandingkan dengan perusahaan dagang dan jasa. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya, contoh format anggaran laba rugi di perusahaan manufaktur seperti terlihat di bawah ini ya. Ini anggaran laba rugi, di situ ada penjualan, nanti di kolom ini diisi angka berapa anggaran penjualannya yang ditargetkan. Kemudian ini adalah harga pokok penjualan untuk ini ya, bahan baku. Ini susunannya seperti ini, persediaan awal barang jadi, kemudian biaya produksi, kemudian ditambah persediaan barang jadi yang untuk dijual ya, kemudian persediaan akhir dikurangin ini angkanya di sini. Nanti ini formatnya seperti ini. Nanti dari perhitungan ini didapatlah harga pokok produksi. Di sini ditaruh. Kemudian setelah didapat total harga pokok produksi, dikurangkan jumlah penjualan dikurangi oleh harga pokok produksi, jumlah harga pokok produksi ya, jumlah PBP ini. Kemudian ketemulah laba rugi kotor. Artinya kotor itu masih kotor, masih belum ditambah dengan anggaran biaya-biaya lain ya. Oke, ini ketemu laba kotor. Pasang di sini ya. Pengurangan dari penjualan dikurang harga pokok. Ketemunya adalah laba kotor. Kemudian kita masuk ke beban anggaran untuk perkiraan beban usaha dan operasi ya. Kemarin Pak Yudi juga sudah sempat berikan materi biaya administrasi dan umum itu apa ya, rinciannya, komponennya seperti apa. Nah, ini kita pasang di sini jumlah biaya administrasi dan umum itu. Kemudian ditambah lagi beban pemasaran. Biaya pemasaran itu ya biaya penjualan ya, yang terkait dengan penjualan seperti biaya iklan, kemudian biaya entertain atau biaya untuk pemasaran lainnya ya, yang terkait dengan penjualan barang. Nah, itu nanti di total jumlah usaha ini ya. Ini ketemunya di sini. Nah, kemudian kita tambahkan HPP dan biaya operasional. Nah, jumlahnya tadi adalah mengurangi dari seluruh penjualan ini ya. Jumlah penjualan ini dikurangi oleh 3 item biaya tadi, HPP, administrasi dan umum, dan pemasaran, sehingga ketemulah laba rugi yang usaha ya, laba rugi usaha yang dianggarkan di sini ya guys. Di sini nanti kita cetak di sini. Kemudian ada lagi biaya dan bunga bank. Nah, di sini berisikan selisih ya, selisih antara biaya dan bunga yang kita dapat di bank. Biasanya informasinya diberikan oleh bank melalui rekonsiliasi bank dan rekening koran ya. Nah, ini selisihnya berapa. Jika kita lebih dapat antara biaya dan bunga itu, kita lebih mendapatkan bunganya, maka menambah laba. Tapi jika banyak biayanya, berarti mengurangi laba rugi usaha. Seperti itu ya guys. Nah, setelah itu barulah ketemu laba rugi setelah bunga di sini ya. Nah, di sini pun ada lagi pendapatan dan biaya lainnya, biaya-biaya seperti adjustment ya, seperti tadi. Pendapatan lainnya lain-lain ya. Misalnya pendapatan lain itu misalnya pendapatan adjustment dari pencadangan piutang tak tertagih, tetapi kan itu sudah dibiayakan, tapi dibayar gitu. Nah, itu harus di adjustment sehingga mendapatkan pendapatan lain-lain seperti itu. Contohnya ya seperti itu. Kemudian perkiraan pajak badan ya.
banyak yang ditangguhkan ya kan, ini kan masih dianggarkan. Nah, itu dikalikan dari laba setelah bunga ini ya, dikalikan. Nah, baru ketemulah laba rugi bersih yang dianggarkan. Ini paling bawah. Oke, tetapi terkait dengan HPP tadi, terkait dengan bahan baku, itu ada 2 metode ya penilaiannya guys. Salah satu informasi yang disajikan dalam anggaran produksi adalah kuantitas atau jumlah persediaan barang jadi yang akan diolah ya, yang akan diperoleh oleh persediaan yang akan diperoleh ya, maksudnya ini diperoleh dari persediaan yaitu di akhir periode ya. Pada akhir periode itu kita akan menghitung ya, biasa yang kita kenal dengan sebagai persediaan akhir barang jadi. Nah, itu menjadi patokan dasar untuk menghitung HPP, bahan baku yang digunakan. Nah, perhitungan biaya persediaan ini ada 2 ternyata ya, dengan menggunakan biaya FIFO, phase in phase out, atau average atau rata-rata. Nah, gimana cara menggunakannya ya, metode FIFO dan average ini? Nah, kita lihat teorinya dulu ya guys. Metode FIFO itu mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi ya yang diproduksi pertama kali dalam satu periode akan menjadi bahan pokok penjualan atau HPP untuk barang jadi yang dijual. Jadi FIFO itu barang pembelian, harga yang terakhir itu dijadikan pokok dasar untuk penjualan barangnya itu dalam periode yang sama. Tetapi jika perusahaan menggunakan metode FIFO ini, maka biaya persediaan akhirnya barang jadinya berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dibuat dalam satu periode itu. Nah, agak membingungkan ya teorinya, tapi nanti kita bisa ketemu pada saat kita melakukan uji coba ya, prakteknya di dalam kasus nanti. Apa itu metode average rata-rata? Itu mengasumsikan bahwa persediaan barang akhir barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam suatu periode ya, biaya produksi bahan baku, dan biaya persediaan barang jadi ya, ini maksudnya awal yang sudah tersedia di awal periode. Itu menggunakan average itu maksudnya setelah dalam sebulan dalam periode itu totalnya berapa dibagi oleh jumlah persediaan, itu average. Tidak menggunakan harga beli terakhir, tapi dibagi seluruh bervariasi dari harga pembelian tadi. Jadi jumlah barangnya, persediaannya itu dibagi oleh jumlah kuantitas barang. Misalnya di total itu harganya itu 10 juta, kemudian persediaan jumlahnya ada 1000, berarti 10 juta dibagi 1000, seperti itu, maka ketemulah harga rata-rata. Nah, supaya jelasnya kita lihat ya cara perbedaan perhitungan biaya persediaan akhir metode FIFO dan average. Nah, misalnya begini ya guys, misalnya ada perusahaan itu memiliki penjualan unitnya itu 1600 ya, mempunyai target penjualan 1600 unit. Nah, untuk menjualan 1600 itu kita punya persediaan akhir barang jadi itu 400 ya kan, maka total barang yang akan dibutuhkan dalam unit adalah 2000. Ini 1600 ditambah 400, 2000. Oke. Pada awal persediaan itu ada jumlah barang yang tersisa ya 200 unit, sehingga jumlah barang yang akan diproduksi adalah 1800 ya, 2000
kurangin 200 tinggal 1.800. Nah, ini ada informasi lagi. Total biaya persediaan barang jadi pada 1 Desember tahun 2020 adalah 40 juta atau perkalian dari 200.000 per unit harganya ya. Nah, tinggal kali, berarti dibagi ya, dibagi. Kemudian biaya produksi per unit untuk setiap barang jadi yang diproduksi di bulan Desember, ya, maksudnya setelahnya ya, tanggal 1 sampai 30 tahun 2020 adalah 220.000 per unit. Yang tadinya 200.000 per unit, setelahnya menggunakan itu ya, harga persatuannya, kemudian kesininya itu dengan harga 220.000 per unit. Nah, berdasarkan anggaran produksi dan informasi tentang biaya persediaan per unit di atas tadi ya, PTXX tadi ya, kita disuruh menghitung biaya persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode arus biaya, FIFO dan average. Nah, ini sekarang kita bisa mengetahui perbedaannya. Kita jawab dulu ya. Dengan menggunakan metode FIFO, kita ulang lagi ini, mengasumsikan bahwa FIFO ini ya, metode FIFO ini mengasumsikan bahwa biaya persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode akan menjadi bahan pokok penjualan untuk barang jadi yang dijual. Nah, artinya harga barang itu yang pertama itu menjadi harga pokok ya, yang diproduksi pertama itu menjadi harga pokok penjualan ya. Nah, yang dijual pertama kali sama dengan jika perusahaan menggunakan metode FIFO ini, maka biaya persediaan akhir barang jadinya berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dibuat dalam satu periode. Nah, total persediaan akhirnya dengan menggunakan FIFO kan tadi ada ya, keterangan persediaan akhir. Nah, di tanggal 1 itu persediaan akhir. Nah, ini 400. Di sini 400 ya, guys. Persediaan akhir. Nah, 400 ya nilainya, kita pasang di sini 400. Kemudian harga satuannya berapa? 220.000 per unit. Tinggal kali. Ya, karena kan yang terakhir ini kan ya, yang terakhir itu adalah 220.000 per unit. Kita kali 220.000 per unit sehingga menghasilkan jumlah persediaan adalah 88 juta. Oke. Kalau menggunakan average ya, itu teorinya mengatakan bahwa biaya persediaan akhir barang jadi adalah biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam suatu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah tersedia di awal periode. Nah, ini agak rumit mengartikannya, tetapi baik kita langsung buktikan ya total biaya persediaan akhir dengan menggunakan metode average ini. Misalnya pada bulan Desember ya, tanggal 1 sampai tanggal 30 nih ya, itu produksinya berapa yang dibutuhkan? 1.800. Nah, ya kan? Nih barang jadi yang akan diproduksi 1.800. Ya, satuannya 220.000 per unit. Nah, tinggal mengalikan ya, 1.800 dikali 2.200, ketemunya 396 juta. Nah, sekarang untuk produksi 1.800 ini sudah ada barang yang udah ada gitu, barang awalnya sudah ada, persediaan awalnya itu 200 unit ya. Maka persediaan barang jadi yang akan dijual adalah 2.000 kan, 1.800 tambah 200, 2.000 ya kan. Nah, di awal ini pasti kan menggunakan harga yang ini ya, 200 per unit. Nah, itu ketemunya 40 juta. Nah, ini kita belum kelihatan ya, belum kelihatan. Baru kita jumlahkan setelah persediaan barang jadi awal tadi ketemu 200 unit dikali harga awalnya ya, 200.000 per unit, ketemunya 40 juta. Maka ini kita tambah nih biayanya, 396 juta ditambah 40 juta, ketemunya
436 juta. Nah, 436 juta ini kita bagi per unitnya yang akan diproduksi 2000. Maka harga rata-ratanya adalah 218.000 per unit. Oke guys ya. Direnungkan ya, ini sudah masuk saya kira ya, sudah nyambung. Nah, kemudian total unit tersedia adalah 2000 nih kan, yang akan dijual nih, tersedia yang akan dijual. Dengan total nilai rupiah yang tersedia adalah 436 juta. Ya, karena sudah dikalikan oleh satuan average. Jadi biar rata-rata per unitnya average adalah 436 juta dibagi 2000, ketemunya 218.000. Nah, sekarang persediaan akhirnya ada berapa guys? Di sini persediaan akhirnya pada saat akhir barang itu 400. Ya, 400. Tinggal dikali 400 kali 218, ketemunya 87.200.000. Nah, rekapnya seperti ini ya. Ya, persediaan akhir barang jadi 400 unit dikali harga rata-rata 218.000 per unit, ketemunya 87.200.000 ya. Beda ya. Ini 88 juta ya. Karena dikalikan 220 per unitnya harga Vivo, kemudian ini adalah harga average. Sudah mulai paham ya guys. Nah, kita sekarang masuk ke contoh kasus ya, menyusun anggaran laba rugi. Kita menggunakan keduanya tadi ya. Berikut ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh PT DKAB untuk menyusun anggaran laba rugi bulan Oktober tahun 2021. Anggaran produksi bulan Oktober ya, Oktober 2021 menyajikan informasi sebagai berikut. 1. Harga jual barang jadi per unit selama bulan Oktober diperkirakan 100 unit. Total unit penjualan, total unitnya adalah 6.000. Nah, ini sudah kita kalikan ya, berarti bisa penjualannya 600 unit dikali satuannya 100.000. Kemudian kita punya persediaan akhir nih ya, 1.800. Jadi yang akan di total barang jadi yang akan dibutuhkan untuk ini adalah 6.000 tambah 1.800 ya. Jadi ketemunya totalnya adalah 7.800. Nah, sedangkan persediaan akhir kita adalah 1.400. Maka kita punya persediaan akhir nih. Maka yang akan kita produksi adalah 7.800 dikurangi 1.400. Sehingga persediaan barang jadi yang akan kita produksi adalah 6.400. Nah, oke ya. Nah, kedua, perusahaan itu menggunakan harga rata-rata dalam menghitung biaya persediaan dan sebagai bahan pokoknya ya, untuk membebankan harga pokok produksinya dia menggunakan harga rata-rata atau average. Ketiga, informasinya adalah total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober adalah 84 juta. Nah, poin 4, biaya produksi selama bulan Oktober diperkirakan sebesar 391.800.000. Nah, kemudian juga dianggarkan pajak penghasilan ya, pajak badan diperkirakan 30% dari laba setelah bunga ya. Kemudian yang keenam itu beban penjualan untuk bulan Oktober, biaya pemasaran itu sebesar 40 juta. Terus poin 7, dianggarkan juga beban untuk biaya administrasi dan umum di bulan Oktober diperkirakan 25 juta ya, untuk gaji-gaji dan biaya lainnya administrasi dan umum 25 juta. Kemudian beban bunga untuk bulan Oktober diperkirakan sebesar 26 juta. Ini bunga bank ya maksudnya. Oke, kita jawab ya dengan menggunakan asumsi menggunakan format laba rugi ya. Nah, format laba rugi yang seperti di atas. PT DKB anggaran laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Oktober 2021. Seperti ini ya, penjualan. Pertama kita masukkan dulu informasi yang ada. Untuk penjualan kita bisa hitung ya. Di sini satuannya 100
Rp100.000 dikali total unit penjualan, berarti kita pasang dulu di sini ya. Jumlahnya 600 juta, yaitu 100.000, ini 100.000 ya, 100.000 dikali 6.000 unit, berarti 600 juta. Oke, kemudian informasi apa? Total 84 juta total biaya persediaan barang jadi per 1 Oktober. Nah, ini total saldo awal barang jadi 84 juta kita masukkan ya. Kemudian biaya produksi 391.800 kita masukkan. Nah, dari ini kita bisa total ya, ditambah ya 84 juta ya persen awalnya, kemudian biaya produksi 391, total menjadi 475.800. Oke, yang ini kita abaikan dulu. Persediaan akhir barang jadi ini berarti 391 juta ditambah 84 juta, karena barang jadi yang tersedia untuk dijual ada nilainya adalah 475.800.000 ya, total penjumlahan ini. Nah, ini juga belum ada ya, saya putihkan. Ini ketemunya, ini persediaan akhir barang jadi, ini belum ketemu ya. Oke, kemudian ini adalah laba rugi kotor yang dianggarkan, berarti ini nanti jumlah penjualan dikurangi HPP kotor ya. Kita masukkan lagi dulu biaya yang tebal yang ada di informasi. Kemudian beban penjualan untuk bulan Oktober itu 40 juta penjualan ya, pemasaran kita masukkan. Beban administrasi 25 juta, ini kita masukkan 25 juta, sehingga kita bisa total nih 425 tambah 40, jumlah beban usaha itu 65 juta. Oke. Kemudian biaya bunga Bang itu 26 juta di sini ya. Di sini ada, sudah habis informasinya. Sekarang kita hitung untuk persediaan akhir barang jadi ya. Nah, kita pakai perumpamaan ini ya guys. Perumpamaan ini penghitungan untuk persediaan akhir barang jadi. Ini kan diketahui ya keterangannya bahwa produksi bulan Oktober itu 6.400 ini ya, 6.400 ini totalnya. Karena ini 6.400 itu nilainya 391.800.000 nih ya kan. Persediaan barang jadi awal itu 1.400 di sini ya, 1.400 kita masukkan ya, sehingga nilainya adalah 84 juta nih ya kan. Dengan 1.400 nilainya 84 juta ini kan. Total nilai persediaan ini kan barang jadi kan 84 juta. Nah, persediaan barang jadi tersedia untuk dijual ini di total ya, 6.400 tambah 1.400 jumlahnya 7.800 ya, dikali dengan ini perkalian ya, ini jumlahnya, ini pertambahan 391.800.000 ditambah 84 juta, ketemunya 475 ya, dibagi per unit, dibagi per unitnya ya, itu ketemunya 61.000 nih harga rata-rata. Ini dibagi ini ya, ketemu 1.000. Nah, kemudian kita pasang ya biaya per unit metode dengan average itu 61.000 ini ya. Total 391
ribu ini 391.800.000 ini ditambah 84 juta ketemunya 475.800.000 dibagi satuannya 7.808 unit ketemunya 61.000 per unitnya, harga per unitnya. Nah, maka kita pasang nih biaya per unitnya 61.000. Nah, kemudian total persediaan akhirnya kita lihat kan di soal ini ya, 1.800 nih persediaan akhir barang. Tinggal dibagi ya, tinggal dikali 81 unit ini dikali 61.000, harga rata ketemunya 109. Maka di sini kita pasang 19 kita pasang. Nah, baru kita kurangkan jumlah ini ya, 475 dikurang 109.800.000 ya, ketemunya adalah 366 juta nih sebagai harga pokok produksi, harga pokok penjualannya. Nah, setelah ketemu baru kita kurangkan penjualan ini, nilai penjualan dikurangi harga pokok, ketemulah 243 sebagai laba kotor yang dianggarkan. Setelah kita masukkan tadi data biaya administrasi umum dan penjualan 65 juta nih, kita kurangkan lagi dengan biaya operasi sehingga menghasilkan laba rugi yang dianggarkan sebesar 169 juta. Nah, kemudian kita masukkan lagi sesuai soal, ada biaya untuk bunga terus sebesar 26 juta. Nah, ini kita kurangkan lagi, kita pangkas lagi dengan adanya biaya bunga bank 169 juta dikurangi 26 juta ya. Maka ketemulah laba rugi setelah biaya bunga bank sebesar 143 juta. Kemudian ada dalam soal dianggarkan pula pajak tangguhan ya, pajak badan sebesar 30%. Nah, kita kalikan ini ya, 30% dikali 143 juta ya, ketemunya 42.900.000. Nah, setelah ketemu setelah dibebankan oleh biaya pajak badan, maka ketemulah laba rugi bersih yang dianggarkan, yaitu dikurangin ya laba setelah bunga tadi 143 juta dikurangi 42.900.000, ketemunya 100.100.000. Ini laba bersih yang dianggarkan. Nah, ini yang agak rumit tadi permasalahannya di pencarian harga rata-rata ya guys, tapi sudah ketemu dengan cara ini. Nanti bisa diulang-ulang lagi karena sudah ada contohnya ya, ada formatnya. Nah, seperti itulah yang bisa Pak Yuli sampaikan di penyusunan anggaran laba rugi ini. Semoga membantu ya dalam membuat dan menyusun anggaran laba rugi ini. Sering-seringlah berlatih ya, memahami, kemudian memahami permasalahan, memahami format soal atau asumsi-asumsi yang dibutuhkan ya, bagaimana ininya informasi yang diberikan di dalam soal ya, contoh soal ya, itu biar supaya adik-adik juga lebih familiar lagi, lebih banyak latihan ya. Oke guys, adik-adik mahasiswa semuanya, semoga bermanfaat dan bisa membantu video yang Pak Yuli sampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.